Ini adalah novel yang dibacakan oleh Paman Google. Suaranya kaku dan monoton, tetapi masih bisa dimengerti. Kuanggap ini seperti dibacakan cerita sebelum tidur oleh seorang ibu. Novel ini bukan karya saya. Direkomendasikan untuk membeli buku resmi berlisensi untuk mengapresiasi dan memberi dukungan pada penulis. Terima kasih. Scam Villains Self-Saving System Chapter 37. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Tetua Shen, tolong pakai ini. Ketika Shen Qingqiu menundukkan kepalanya, sehelai kain hitam menutupi matanya. Sebenarnya, ini murni tidak berguna. Mengingat banyaknya pola misterius dalam formasi labirin istana Huanhua, bahkan jika Shen Qingqiu merekam seluruh perjalanan dengan kamera video, dia masih akan kesulitan mengingat cara masuk dan keluarnya. Penjara air itu lembab, tanahnya agak licin. Dengan kedua mata ditutup matanya, dia hanya bisa mengandalkan para murid pengawal untuk memimpin jalan. Shen Qingqiu berkata, Gong Yi Xiao. Gong Yi Xiao terus mengikuti di belakangnya, dan dengan cepat menjawab, Tetua Shen. Shen Qingqiu berkata, sambil menunggu persidangan yang diadakan oleh 4 faksi, dapatkah aku menghubungi orang-orang dari dunia luar? Gong Yi Xiao berkata, hanya mereka yang memegang kartu pinggang bagian istana Huanhua yang dapat memasuki penjara air tanpa halangan. Dalam hal ini, akan sedikit merepotkan bagi Sang Qinghua untuk mengunjunginya di penjara untuk membahas penggunaan benih embun. Shen Qingqiu berpikir sejenak dan bertanya, bagaimana cara para penabur itu ditangani? Gong Yi Xiao menjawab semua pertanyaannya. Setelah mereka dibakar, para guru besar kuil Xiaohua mengambil jasadnya kembali untuk melakukan upacara bagi jiwa mereka. Dari samping terdengar suara tidak puas, Seshung, kenapa kamu sering berbicara dengannya? Setelah memasuki penjara air, apakah dia benar-benar ingin mencoba pergi? Suara yang familiar ini, lagi-lagi murid berwajah bopeng itu dengan dendam terhadapnya. Gong Yi Xiao memarahi, jangan kasar. Shen Qingqiu tersenyum dan berkata, saat ini, aku memang seorang tahanan. Tidak perlu mencela dia, kalian semua dapat melakukan apa yang kalian inginkan. Saat dia mengatakan ini, mereka tiba di lokasi tempat dia akan ditahan sementara. Kain hitam telah dilepas dari matanya dan garis pandangannya sedikit menyala, hanya untuk melihat mereka berdiri di depan gua batu besar. Yang di bawahnya adalah permukaan danau yang gelap. Obor kuning redup ditempatkan pada interval yang tidak teratur di keempat dinding. Cahaya api dipantulkan di permukaan air, menari-nari dengan liar di gelombang yang beriak. Platform batu putih buatan manusia menjulang dari tengah danau, berkilauan dan tembus cahaya seperti warnanya yang seperti giok. Itu pasti dibuat dari bahan khusus. Gong Yi Xiao mengeluarkan untaian kunci dan menyentuh sebidang batu. Setelah melakukan beberapa pengoperasian, suara mekanis dari roda gigi yang berputar datang dari dasar danau. Sebuah jalan setapak batu yang menuju ke platform batu di tengah danau menjulang. Gong Yi Xiao berkata, Tetua Shen, silakan. Murid berwajah bopeng mengambil batu biasa dan berkata, awas. Dia melemparkan kerikil ke air danau, yang sebenarnya mengapung di permukaan air, bukannya tenggelam. Setelah beberapa saat, banyak gelembung naik ke permukaan air, mendesis seperti sepotong daging goreng di atas panggangan besi panas. Kerikil itu dengan cepat terkorosi dan larut tanpa bekas. Murid berwajah bopeng dengan bangga berkata, penjara air ini jarang digunakan. Siapapun yang ingin melarikan diri atau menculik seseorang yang disandera di dalam, menipu dirinya sendiri dengan angan-angan. Shen Qingqiu dikejutkan oleh daya rusak cairan ini. Jika seseorang berguling ke danau ini, bahkan tulang mereka mungkin tidak akan meninggalkan jejak. Bukankah istana Huanhua adalah sekte kebenaran yang terkenal? Dari mana mereka mendapatkan begitu banyak cairan perusak yang jelas-jelas ilegal ini? Shen Qingqiu mengikuti jalan batu, berjalan dengan sangat hati-hati. Jika dia terpeleset di atas batu itu, apa yang terjadi selanjutnya tidak akan menyenangkan. Ketika dia mencapai platform batu di tengah danau, Gong Yi Xiao memutar kunci sekali lagi, dan jalan kecil itu tenggelam kembali ke dasar danau. Shen Qingqiu duduk di tanah platform batu. Dia mengamati sekelilingnya, diam-diam berdebat dengan dirinya sendiri apakah dia bisa terbang di atas air dengan pedangnya, yang akan membuat air korosif menjadi tidak berguna.
Dia baru saja memikirkan hal ini ketika dia melihat Gong Yixiao memutar mekanisme di sebelah lubang kunci. Setelah itu, suara aliran air terdengar dari atas. Shen Qingqiu mendongak dan melihat air gelap dan keruh turun dari langit ke segala arah, membentuk tirai air kedap udara yang mengelilinginya di ketinggian 20 meter platform batu persegi. Aku salah, jangankan manusia, bahkan lalat pun tidak akan bisa kabur. Penjara air istana Huanhua memang pantas mendapatkan reputasinya. Tidak heran semua sekte dengan suara bulat memilihnya sebagai penjara umum. Shen Qingqiu tahu pasti akan ada orang yang datang mengganggunya, tetapi dia tidak berharap itu terjadi begitu cepat. Ia terbangun karena disiram baskom berisi air dingin. Dingin yang membekukan membuat Shen Qingqiu menggigil, dan pada awalnya, dia berpikir bahwa dia entah bagaimana tertidur dan jatuh ke dalam danau. Dia menggelengkan kepalanya dan berusaha untuk mengedipkan mata melawan sensasi air sedingin es yang sangat tidak nyaman di matanya. Baru kemudian dia memastikan itu hanya air biasa. 108 kabel pengikat abadi yang melilit tubuhnya sangat tipis, tetapi masih mengunci pembuluh darah spiritualnya dengan kuat dan bahkan membatasi aliran darahnya. Dengan kemampuannya untuk menahan dingin yang sangat berkurang, dia tidak bisa tidak berhenti, tetapi menggigil. Tirai air di semua sisi terputus, dan jalur yang menghubungkan platform batu ke dunia luar juga naik. Garis pandangnya berangsur-angsur menjadi jelas. Mendongak, dia pertama kali melihat sepasang sepatu bersulam indah. Mendongak lebih jauh, dia melihat rok merah muda. Yang berdiri di sana adalah seorang gadis muda yang berpakaian serba merah muda, berhiaskan permata. Dia mengangkat alisnya yang kurus dan memelototinya dengan mata berbentuk almond saat dia memegang cambuk logam. Shen Qingqiu diam-diam memutar matanya. Luo Binghe tentu saja terlalu pandai menyiksa orang, dan istrinya ini benar-benar cukup untuk menguji batasan siapapun. Mereka terus muncul dengan cepat satu demi satu, seperti melirik bunga saat menunggang kuda, dan satu demi satu dari mereka semua memberinya masalah. Jangan muncul lagi, Shen Qingqiu yang ini bukanlah yang orisinal dan sama sekali tidak tertarik pada wanita cantik yang cabul, oke.